Bab 2. Lagi pula, aku bukan iblis. Aku adalah dewa. Dan kamu sudah mati. Saya mati. Menatap ruang putih di sekelilingnya. Chen Xinyu sedikit mengernyit. Ya, kamu sudah mati. Bagaimana dia meninggal? Chen Xinyu mengangkat kepalanya dan berbicara kepada pria agak tua di depannya. Dia tertabrak mobil dan meninggal secara tragis. Otaknya berceceran. Oh, benarkah? Memikirkan kembali apa yang terjadi pada waktu itu, Chen Xinyu perlahan menghela napas panjang. Rasa sakit seperti itu sungguh nyata. Aku pikir itu hanya mimpi. Hai. Ngomong-ngomong, apakah itu disengaja atau tidak? Petik 2. Dahi. Mendengar ini, sang dewa kehilangan kata-kata. Saat itu sedang hujan deras, jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Ayolah. Apakah ada orang sepertimu yang sebaik dewa? Chen Xinyu mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengeluh kepada dewa di depannya. Baiklah, baiklah. Chen Xinyu, meskipun hidupmu tidak terlalu gemilang, kamu baik hati, membantu yang lemah, dan melakukan segala macam hal baik. Tentu saja. Kecuali bagi mereka yang suka membaca beberapa buku. Petik 2. Kenapa kamu tahu hal ini? Hei, jangan ganggu aku. Dewa itu memiliki ekspresi serius, mencoba menunjukkan keagungannya. Tetapi ini membuat Chen Xinyu ingin mengeluh lebih keras lagi. Lebih baik aku mencari lubang untuk merangkak masuk. Mari kita lanjutkan apa yang baru saja kau katakan. Chen Xinyu, kau terlahir sebagai yatim piatu. Hidupmu menyedihkan. Sulit menemukan istri yang bersedia menua bersamamu. Namun karena sebuah kecelakaan, kau akhirnya kembali menjadi debu. Jadi aku, Tuhan, saya memberimu kesempatan untuk bepergian ke dunia lain. Petik 2. Dunia yang berbeda. Mendengar ini, Chen Xinyu menjadi sedikit bersemangat. Benar sekali. Dunia lain. Selain itu, aku akan memberimu kekuatan. Bagaimana? Apakah Anda menantikannya? Petik 2. Aduh. Chen Xinyu mengangguk, dan matanya berangsur-angsur melepaskan lapisan cahaya yang menyilaukan. Kekuatanmu adalah, berikan aku sedikit. Melihat buku di tangannya, sang dewa merasa tidak berdaya. Sepertinya tidak banyak kekuatan cadangan yang tersisa. Ups, maaf. Lagi pula, akhir-akhir ini terlalu banyak orang yang bepergian ke dunia lain gelombang. Hahaha, bagaimana mungkin ada dewa sepertimu? Baiklah. Apa terburu-buru? Saya akan membantu Anda memilih satu. Saat dia dengan hati-hati memeriksa barang-barang yang hilang di dalam buku itu, ekspresi sang dewa berangsur-angsur menjadi serius. Buku serbagunamu sudah habis. Tunggu sebentar. Aku akan kembali dan mengambil yang lain. Kamu beracun. Chen Xinyu mengeluh dengan keras. Dan para dewa merasa agak tidak berdaya. Oh, kamu tahu ada banyak urusan. Aku akan mengambilkan satu lagi untukmu. Jadi kamu banyak bicara gelombang. Jangan khawatir. Kalian akan diberikan kemahakuasaan dan status yang lebih baik. Dan kalian tidak akan harus menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti di kehidupan kalian sebelumnya. Hei, ngomong-ngomong, tolong beri aku ulasan yang bagus nanti. Efisiensi kerja saya kelas 1 dan tak seorang pun pernah memberi saya ulasan buruk. Tunggu aku kembali. Pergilah dan segera kembali. Petik 2. Tunggu sebentar. Dewa itu hendak pergi. Tetapi dihentikan oleh Chen Xinyu. Lupakan saja. Aku tidak akan pergi. Suara yang tiba-tiba itu membuat sang dewa sedikit tercengang. Tidak pergi. Ya, aku tidak akan pergi ke dunia lain. Tidak pergi ke dunia lain. Apakah kamu bercanda? Itu dunia yang berbeda. Ada gadis kucing, peri, dan bahkan dunia lain tempat Anda dapat memiliki harem. Petik 2. Aku tahu, tapi aku hanya ingin kembali ke rumah asalku gelombang. Chen Xinyu menyentuh kepalanya dengan canggung dan tersenyum pada dewa di depannya. Silakan, kau sudah mati. Bahkan tubuhmu sudah menjadi abu. Bagaimana cara kembali ke rumah asal? Petik 2. Ya ampun, aku akan menyusahkan Tuhan untuk membantuku gelombang. Tidak. Ini sama sekali tidak mungkin. Itu bertentangan dengan tradisi.
Lagi pula, kebanyakan orang tidak ingin kembali ke dunia asal mereka, bukan? Betapa indahnya dunia lain. Petik 2. Tanpa dia, saya rasa ini tidak akan semenarik ini. Chen Xinyu menundukkan kepalanya, dan jejak kesedihan perlahan muncul di matanya. Benar saja, dunia tanpa dia. Bagi Chen Xinyu, itu hanya tumpukan pasir lepas. Tidak, pikirkanlah baik-baik. Aku memberimu waktu. Petik 2. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Aku ingin kembali ke dunia asalku. Dan tak apa jika Yang Maha Kuasa tak mengabulkannya. Petik 2. Tidak berarti tidak. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti? Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa memberimu ulasan buruk terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Chen Xinyu berbalik dan membuka lembar ulasan yang datang entah dari mana. Berhenti, desir. Meskipun dewa itu tampak seperti orang tua, kecepatannya tidak secepat orang biasa. Dia segera berteleportasi dan cepat-cepat meraih lengan Chen Xinyu. Bisakah kita membicarakan sesuatu? Jangan selalu memberikan ulasan buruk. Saya dewa yang baik dengan tidak ada ulasan buruk di sini. Aduh. Ada saat pertama untuk segalanya. Dari tidak ada menjadi ada. Itulah kemajuan. Tidakkah kau berpikir begitu gelombang? Chen Xinyu tersenyum dan menunjuk bintang pertama dari 5 bintang. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan bertanya dulu. Oke, bertanyalah. Desir. Setelah mengatakan ini, dewa itu langsung menghilang dari pandangan Chen Xinyu. Di mana orang-orangnya? Tidak, seharusnya itu Tuhan. Petik 2. Melihat ruang putih kosong, Chen Xinyu sedikit bingung. Dia menemukan tempat secara acak dan duduk. Aku tidak tahu, apakah Xiao Meng sedang memikirkanku. Mungkin dia bahkan menangis. Pada akhirnya, kue itu tidak diantar ke rumahku. Aku sengaja pulang agak terlambat hari itu, dan aku ingin memberinya kejutan. Kue ini menghabiskan banyak uang saya. Dan Xiao Kun, apakah dia menghancurkan rumah lagi? Husky itu hanya menjilati kaki orang lain sepanjang hari. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang mengajarinya melakukan hal itu. Menatap langit putih tak berujung sendirian. Kekosongan dalam hati Chen Xinyu berangsur-angsur melebar. Aku benar-benar ingin kembali gelombang. Desir. Tiba-tiba terdengar sebuah suara, dan seorang lelaki tua yang dikenalnya langsung muncul di hadapan Chen Xinyu. Astaga, usulanmu disetujui. Tolong, bisakah kau memberitahuku kapan kau akan muncul? Ini sangat menakutkan. Tunggu, kamu bilang kamu lulus. Begitu cepat. Petik 2. Mata Chen Xinyu membelalak, dan sudut mulutnya tak bisa menahan senyum. Ya, saya lulus. Sambil memegang buku di tangannya, sang dewa mengangguk pada Chen Xinyu. Hanya saja, tubuhmu telah hancur. Jadi aku perlu membuatkannya untukmu sendiri. Bisakah Anda membuat yang persis sama? Petik 2. Jelas. Itu tidak mungkin. Cek, dewa macam apa ini? Chen Xinyu mengerucutkan bibirnya dan menggoda lembut dewa di sampingnya. Hei, aku membantumu mendapatkan tempat. Aku sudah memberimu banyak muka. Oke. Baiklah, cepatlah. Aku masih menunggu untuk bertemu istriku gelombang. Sang dewa terbatuk 2 kali dan ekspresinya kembali serius. Kamu memang bisa kembali. Tapi demi kelestarian langit dan bumi, kamu hanya bisa memberi tahu satu orang saja bahwa kamu telah terlahir kembali, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengetahuinya. Jika tidak, keberadaanmu akan hilang begitu saja dari dunia ini. Petik 2. Satu orang. Benar sekali. Awalnya kau tidak bisa memberi tahu siapapun. Tetapi jika memang begitu, tidak ada gunanya kau kembali ke dunia asalmu. Jadi aku mencoba membantumu mendapatkannya kembali. Tentu saja, ini semua untuk ulasan baik saya. Petik 2. Desir. Mendengarkan kata-kata para dewa, Chen Xinyu langsung menghentikan tangannya di bintang kelima di depannya. Kalau begitu, aku tidak akan mencicil pembayaranmu. Lalu kapan aku bisa pergi? Melihat penampilan sang dewa, Chen Xinyu sudah sedikit tidak sabar. Itu bisa dilakukan sekarang.
Tetapi mungkin baru setahun setelah Anda pergi. Setahun kemudian. Benar sekali. Kami para dewa tidak memiliki konsep waktu ini. Namun bagi kalian manusia, 1 hari di surga sama dengan 1 tahun di bumi. Jadi waktu sekarang mungkin 1 tahun dan 5 hari setelah kalian pergi. Ah, sekarang sudah 6 hari. Sudah 7 hari. Ah, 8 hari. Petik 2. Tolong hitung kepala mereka. Lepaskan aku sekarang. Apa terburu-burunya? Anak muda zaman sekarang. Desir. Saat suara dewa itu berakhir, sebuah tangga menuju ke bawah entah kenapa muncul di belakang Chen Xinyu. Turun saja. Itu saja. Ah, ngomong-ngomong. Ingat untuk memberitahu saya apa yang Anda inginkan sebelum Anda pergi. Dan saya akan membantu Anda mewujudkannya. Hah, petik 2. Menatap ruang putih yang kosong, sang dewa mengerutkan kening. Di mana orang-orangnya? Aku akan mundur dulu. Gema itu bergema di telinga sang dewa dan dia pun tercengang sepenuhnya. Hei, aku bahkan belum mencubit wajahmu. Hei, aku tidak mencubitnya. Aku mencubitnya. Ah. Satu-satunya respon terhadap suara dewa itu adalah suaranya sendiri. Tampaknya Chen Xinyu telah melarikan diri sepenuhnya. Menyebalkan sekali. Dia kabur tanpa sempat mencubit wajahnya. Memikirkan hal ini, ekspresi sang dewa mulai menjadi lucu. Kalau begitu, hehehe. Lagi pula aku bukan iblis. Petik 2.